Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi di channel Rizal JM. Untuk saat ini saya mendapatkan DM ya dari subscriber saya. Saya juga berterima kasih sudah subscribe di channel saya dan mendukung channel ini. Untuk sekedar channel ini saya buat untuk berbagi ya, berbagi informasi dan juga pengalaman apa yang saya dapatkan dan apa yang saya peroleh. Karena ilmu itu buat saya pribadi tidak dibawa mati ya. Kita kalau berbagi ilmu walaupun sekecil apapun itu baik, apalagi ilmu agama. Tapi saya bukan ahli agama. Oke, kali ini apa yang akan saya bahas tentang apa ya, tentang mengikuti, karena sudah lumayan banyak ya subscriber saya dan banyak yang kirim pesan lewat WhatsApp ataupun dari Instagram saya. Baik, kali ini saya ingin membahas satu pokok permasalahan dari DM ya, dari Instagram saya. Dia mengatakan, Bang, kalau untuk bekerja di pelaut atau bekerja pelayaran, itu untuk jenjang karirnya bagaimana? Dan apa saja pekerjaan di atas kapal, dan juga bagaimana untuk bisa mengejar jenjang karir di atas kapal. Nah, inilah yang akan saya bahas, pokok permasalahan tentang jenjang karir di dunia pelayaran. Baik, untuk yang sudah senior ataupun sudah punya pengalaman lebih banyak ya. Kali ini saya mungkin baru sedikit ya, cuma saya alhamdulillah mempunyai pengalaman dan saya juga terus belajar dan mau belajar tentang dunia pelayaran, walaupun itu tidak saya dapatkan sepenuhnya dari kampus, tapi saya dapatkan langsung dari tempat saya bekerja. Oke, kali ini yang saya akan bahas, apakah di bekerja di kapal itu akan mendapatkan jenjang karir yang levelnya bagus lah ya. Mungkin maksudnya subscriber saya ini adalah bagaimana sih mengupgrade rating itu dari mungkin jenjang karir dari rating ke mungkin ke officer atau engineer. Baik, untuk menjadi seorang pelaut atau kru, untuk yang bukan dari akademi ataupun dari kalau dibilang sih reguler ya, dari dasar. Kalau sekarang ini adalah able rating diambil, able rating deck dan juga able rating engine. Oke, bagaimana sih pokok cerita permasalahannya dan bagaimana sih bagaimana step by step untuk mendapatkan jenjang karir yang mungkin pemikirannya adalah kapten ataupun chief engineer ataupun KKM ataupun juga kapten dan juga ataupun master. Oke, kali ini yang saya akan bahas adalah, pertama, Anda harus memiliki sertifikat. Pertama adalah dasar atau able rating deck atau engine. Nah, setelah Anda memiliki sertifikat ini, jangan lupa dilengkapi. Yang sebelumnya, channel saya sebelumnya sudah memberikan informasi ya, bagaimana sih step by step untuk memiliki sertifikat agar bisa bekerja di kapal yang lebih layak. Oke, yang pertama kali setelah Anda memiliki sertifikat rating ataupun dasar, Anda wajib hukumnya melengkapi sertifikat pendukung lainnya ya, seperti contohnya PSCRB, oke, terus IFF ataupun SAT ataupun SDSD dan lain sebagainya. Itu pun harus Anda lengkapi. Terus kalau sudah selengkapi, Bang, bagaimana selanjutnya? Kemudian Anda harus bekerja di atas kapal setidaknya sekurang-kurangnya adalah kurang lebih 2 tahun masa layar Anda yang diakui oleh Dinas Perhubungan atau Diperla. Di situ nanti akan di buku pelautnya ya, di buku pelautnya itu akan Anda serahkan kepada Dinas Perhubungan untuk disijil dan kemudian akan dikeluarkan surat keterangan masa layar Anda. Di situ nggak bisa dibohongi ya.
Dari situ Anda akan mendapatkan masa layar Anda untuk mendaftar ke jenjang yang lebih ya tinggi dikit lah ya, tinggi dikit ya, dari dasar ataupun able menjadi sertifikat kelas 5. Nah, oke, terus untuk masa layarnya berapa lama itu minimal? Minimal kurang lebih 2 tahun atau 24 bulan. Dan itu wajib ya, harus benar-benar genap dan tidak boleh kurang. Kalau kurang, kalau bisa lebih baik lagi ya. Dan setelah itu, kalau sudah memiliki pengalaman, Anda mengupgrade ataupun ngambil sertifikat lagi ke kampus-kampus seperti BP3IP, STIP, dan masih banyak kampus-kampus pelayaran yang lainnya yang bisa Anda tuju ataupun referensi Anda untuk mengambil sertifikat kelas 5 ataupun ANT 5 ataupun ATT 5. Oke, terus cukup sampai situ? Enggak. Di situ Anda belum bisa untuk digunakan bekerja di luar negeri. Kalaupun Anda memiliki sertifikat kelas 5, Anda tetap menjadi rating. Terus bagaimana untuk kelanjutannya agar bisa menjadi perwira di atas kapal? Anda harus berlayar lagi, kurang lebih mencari pengalaman berlayar ya. Terserah ya. Yang penting pengalaman di sijil buku pelaut Anda adalah masa layar Anda harus genap kurang lebih 30 bulan. Dan Anda jika sudah memiliki masa layar 30 bulan di buku pelaut dari Dinas Perhubungan, Anda akan dikeluarkan lagi surat masa layar dan Anda akan sekolah lagi, upgrade lagi dari kelas 5 atau ATT 5 menjadi ATT 4. Nah, untuk masa kurang lebih untuk pendidikannya bisa dicek lagi ya. Ini hanya sepintas gambaran gimana sih cara bekerja di kapal itu untuk mendapatkan jenjang karir yang lebih baik. Nah, seperti itu. Jadi Anda kemudian ambil lagi kelas 4 setelah Anda selesai pendidikan, Anda keluar, mungkin Anda masih menunggu ya berapa lama sertifikat itu keluar, silakan Anda bekerja lagi. Terus Bang, apakah sertifikat kelas ATT 4 ataupun ANT 4 itu bisa dipakai ke luar negeri? Masih belum bisa. Kenapa masih belum bisa? Maksudnya di sini adalah yang diakui adalah ANT kelas 3 ataupun ATT kelas 3, dan itu pun yang didapat dari, mungkin bisa dibilang dari akademi yang lulusan dari D4, D3 itu mungkin bisa mendapatkan langsung sertifikat kelas 3. Oke, lalu bagaimana? Ya, lanjut lagi, ikutin prosedurnya. Selanjutnya, seterusnya, dan seperti itu hingga Anda mencapai, kalau Anda memiliki skill yang bagus, ya kan? Ataupun ilmu yang bagus, language yang bagus, ataupun bahasa Anda bagus, bahasa Inggris ya, bahasa asing Anda kuasai, silakan Anda mencoba untuk keluar negeri. Dan untuk saat ini dunia pelayaran, sekali lagi saya tekankan, saya informasikan, saat ini sangat banyak gitu ya. Jadi persaingan itu semakin ketat. Ini saya garis bawahi lagi ya, tidak seperti dahulu. Jadi untuk saat ini saya pribadi dan kawan-kawan yang lain juga pun mengalami hal yang sama. Jadi dokumen mereka tetap di satu kantor, tetapi mereka akan mendapat giliran panggilan itu rollingnya lama sekali. Bisa kurang lebih minimal 4 bulan ataupun maksimal bisa sampai 6-8 bulan, itu pun menunggu panggilan untuk onboard kembali. Dan bagaimana dengan yang baru? Untuk yang baru ya silakan Anda bersaing kepada kawan-kawan yang senior, dan begitupun yang senior juga pasti akan ada masanya gitu kan. Ada masanya di mana mereka akan pensiun, akan berhenti berlayar, dan itulah yang Anda tepati posisinya. Dan mereka tiap-tiap perusahaan akan membutuhkan terus menerus kru untuk mengisi jabatan-jabatan yang ada di atas kapal yang mereka miliki. Oke. Untuk pekerjaan di atas kapal, kerjanya itu seperti apa? Ini yang barusan lagi ditanya ya. Itu kerjaan di atas kapal itu ya, kalau untuk able rating, ya Anda kemungkinan besar adalah sama seperti halnya dengan able deck ya, ataupun rating deck, rating engine, yaitu dinas jaga.
atau tugas jaga steering atau mengemudi. Nah, selain mengemudi ataupun rating engine, dia juga akan bertugas jaga mengecek keseluruhan ruangan di dalam mesin itu dengan keadaan yang normal. Kalau ada abnormal yang atau bisa dibilang yang enggak, yang ada kebocoran atau apa gitu kan, itu harus lapor ke pada atasan. Dan begitu pula pada deck. Terus apalagi pekerjaannya? Pekerjaannya sama, merawat kapal. Kapal itu gimana caranya agar tetap selalu fit ataupun bagus, tidak ada kotor ataupun kerusakan seperti itu. Terus untuk kokinya gimana? Koki tetap masak 1 hari 3 kali makan. Mungkin pekerjaan yang paling berat saya bilang adalah koki, karena hampir rata-rata dari pagi sampai sore itu berdiri untuk memotong sayuran ataupun daging segala macam, masak itu berdiri, nggak bisa duduk. Sedangkan untuk deck mungkin dia bisa enjoy duduk sedikit, ataupun orang mesin dia duduk di control engine room, bisa sekedar untuk cerita dengan atasannya ataupun dengan kawan-kawannya. Sedangkan koki dia akan fokus pada masak, dan itu pun sudah dituntut. Terus masanya berapa lama? Sampai Anda mengakhiri masa kontrak Anda. Di sini saya garis bawahi ya. Untuk pelaut pemula, jangan coba-coba Anda menyogok satu perusahaan untuk bisa bekerja di kapal asing, dan ini akan mengakibatkan fatal buat diri Anda sendiri. Kenapa saya katakan ini? Tidak sedikit ya, tidak sedikit banyak pelaut yang seperti itu. Ya, bermain kotor. Kalau saya bilang bermain kotor untuk bisa bekerja di atas kapal, itu pun nilainya nggak sedikit ya. Mungkin bisa jual sawah, tambak, kendaraan ataupun ternak segala macam untuk bisa naik ke atas kapal. Dan yang dipilih adalah kapal luar negeri. Tetapi saya katakan sekali lagi, orang luar negeri, ya kan, orang luar negeri ini nggak memandang Anda. Jadi yang dipandang adalah gimana skill Anda saat Anda bekerja, Anda menguasai atau tidak. Jadi mereka hanya menunjukkan, nanti kamu ini kerjanya ini, itu, dan ini tugas kamu seperti ini. Dan secara tidak langsung kamu harus bisa menguasai. Lebih enak lagi kalau di dalamnya ada mixing dengan kru Indonesia. Mungkin masih ada kompensasi, Anda akan diajarin, didampingi. Tetapi kalau dengan orang asing, jangan harap seperti yang Anda harapkan. Tiba-tiba aja dinotis, dalam waktu 1 bulan 2 bulan Anda sudah dipulangin kembali. Rugi buat diri Anda sendiri, uang nggak kembali, malah Anda kena penalti ataupun tiket pulang pergi. Oke, semoga channel ini bisa memberikan sedikit gambaran ataupun memberikan inspirasi buat kawan-kawan ataupun adik-adik yang ingin bekerja di atas kapal. Oke, itu saja channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.